Ingat ya Ranun, begitu kamu masuk ruang praktek dokter, semua rahasia kamu akan terbongkar. Jadi Pak Ringo menerima lamaran kami. Saya akan melepas Aisyah menjadi istri dia. Kalau si Malik bisa memenuhi syarat-syarat yang saya tentukan. Kamu sudah kasih dia hadiah atau belum? Sudah, Bi. Subhanallah, Mas. Ini kan beras berlian. Kamu suka? Apa ini khasiatnya sama, Bu? Ya, bahkan lebih manjur. Obat saya ini terbatas, Bu. Jadi tolong diminum secara kontinu dan sampai habis. Karena kalau miomnya tidak rontok semua dan masih tersisa di dalam, nanti khawatir akan berubah menjadi kanker. Rubia, kamu tuh mau ngapain sih? Loh, kenapa? Kalau emang ini cuma pil penguat kandungan biasa, berarti kamu sama sekali nggak keberatan dong kalau aku membuang semua pil-pil ini, iya kan? Jangan, Rubia. Aku mohon jangan. Oh, jadi kamu belum mau jujur juga sama aku? Ya udah kalau gitu, aku akan membuang isi yang ada di dalam botol ini, ya? Rubia, tadi saya itu nungguin kamu. Dan sekarang saya mau, tolong jelasin sama saya, apa yang sebenarnya selama ini telah kalian sembunyikan dari saya. Ayo ngomong. Apa sebenarnya obat ini? ini bukan urusan kamu. Jadi kita nggak perlu ngejelasin apapun sama kamu. Oh, gitu. Oke, udah nggak apa-apa. Berarti kalian berdua itu mau main rahasia-rahasiaan sama saya. Ya udah nggak masalah. Dengan kayak gitu, saya bisa membuang semua pil-pil ini ke dalam kloset ini. Buang aja, Rubia. Kok repot amat sih? Ayo buang. Kenapa, Rubia? Kok mukanya pucat begitu? Kamu takut? Apa yang kamu takutin, Rubia? Mau buang-buang aja. Itu kan cuma pil biasa. Rubia, kamu tuh beruntung loh punya saudara kayak Rano. Coba kamu yang jadi saudara saya, kamu pasti tidak akan bisa membayangkan apa yang akan saya lakukan sama orang seperti kamu. Kamu tuh cantik loh, Rubia, cantik banget. Cuman sayang, hati kamu itu tidak secantik paras kamu. Kamu... Kenapa? Kok jadi gelagapan? Sesak napas, Rubia? Ingat ya, Rubia. Selama saya ada di sini, tidak ada seorang pun yang bisa menjahati keluarga ini. Yuk, Ranun. Mbak, kok sekarang beda? Maksud kamu? Ya kayak barusan, Mbak tegas dan berani ngelawan Ruby ya? Oh, kalau ada orang salah kan harus kita ingetin. Saya tuh cuma pengen Rubiah berubah, tahu kalau dia salah. Iya sih Mbak, emang benar. Saya nggak nyangka kalau Mbak punya sikap kayak gitu. Ya kalau kita dizolimin terus, kita nggak boleh tinggal diam. Tapi Mbak kok malah setuju sih kalau Rubia buang obat itu. Malah Mbak juga suruh Rubia buat buang obat itu. Sedangkan Mbak tahu kan kalau saya butuh banget obat itu. Iya, saya tahu. Tapi saya juga tahu kalau Rubia itu bermaksud tidak baik. Tapi kamu nggak usah khawatir. Tunggu ya. Ini obat yang kamu butuhkan. Yang tadi itu cuma vitamin. Saya sengaja tuker biar Rubia salah ngambil. Nih, diminum obatnya ya. Di situ kamu istirahat. Terima kasih ya Mbak.
Ternyata Mbak itu hebat banget. Terima kasih ya Allah. Kau berikan kepadaku istri-istri yang solehah dan rukun seperti mereka. Alhamdulillah. Sialan! Kenapa sih sekarang itu si Halimah jadi mulai berani lagi sama saya? Lihat aja Halimah. Kamu boleh mau nyerang saya. Kamu boleh mau ngajak saya musuh. Tapi satu hal yang harus kamu tahu. Kalau kamu gak akan pernah menang dari saya. Saya mau berterima kasih kepada Mbak. Terima kasih buat apa, Mas? Karena Mbak sudah menjadi istri yang solehah, istri yang baik. Dan saya sangat bangga kepada Mbak. Jejak-jejak langkahku bagaikan lembaran waktu. Apakah ku masih bisa terus melangkah? Serpihan hidupku kan ku bangun di atas satu cinta. Subhanallah, aku mencintainya. Subhanallah, aku menyayanginya. Dari ufuk timur hingga ke barat, selalu di hatiku. Subhanallah, aku mencintainya. Subhanallah, aku menyayanginya. Dari ufuk timur hingga ke barat, selalu di hatiku. Selalu di hatiku. Subhanallah, aku mencintai. Saya justru saya yang berterima kasih sama Mas. Karena Mas mau menerima saya apa adanya. Sementara saya ini begitu. Saya lebih suka untuk mengingat kekurangan saya daripada kekurangan istri saya. Karena suami istri itu kan memang sudah seharusnya saling mengisi. Ya kan, Mbak? Dulu hidup saya begitu pahit, Mas. Sampai-sampai saya merasa kalau saya nggak sanggup lagi untuk hidup. Saya benar-benar bersyukur, Mas. Dan saya tidak menyangka kalau saya bisa bertemu dengan Mas. Saya bisa seperti sekarang ini, Mas. Mas benar-benar penolong untuk saya, untuk anak-anak saya, Mas. Kadang-kadang Allah menyembunyikan matahari dan memberikan kita kilat dan petir. Lalu kita bersedih dan kita bertanya, di manakah matahari? Namun kemudian Allah memberikan kita pelangi yang begitu indah. Subhanallah. Ya sudah, saya pergi dulu.
supaya Mbak bisa istirahat, dan saya yakin calon bayi yang Mbak kandung setuju sama saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Allah, kenapa jantung saya berdetak begitu kencang, ya Allah? Astagfirullahaladzim. Apakah saya mulai jatuh cinta dengan Mas Fahmi? Astagfirullahaladzim, ya Allah. Ya Allah. Hamba minta maaf, ya Allah. Kalau hamba tidak bisa menahan rasa cemburu ini. Astagfirullahaladzim. Ranun, kamu harus makan sayur yang banyak nih. Dan habis makan jangan lupa minum vitamin sama obat penguat dari dokter supaya kandungannya kuat. Iya, Umi. Kamu dengerin nasihat Umi. Itu demi kesehatan kamu dan calon bayi kamu. Ya. Ya Allah, saya harus bilang apa ke mereka? Kenapa Ranun sepertinya malah sedih gitu ya? Harusnya dia itu kan bahagia melihat sikap mertuanya yang seperti itu. Ada apa ya? Ranun, kamu harus ngomong sama Mas Fahmi yang sebenarnya. Gak enak kan kalau berbohong terus. Tapi saya nggak bisa ngelakuin itu semua, Mbak. Tapi sampai kapan kamu akan terus berbohong? Tapi kalau Mas Fahmi tahu kondisi saya yang sebenarnya, Mbak, mau nggak mau Mas Fahmi juga pasti akan bilang kan ke Abi. Sedangkan Mbak tahu kalau Abi itu nggak bisa dengar kabar buruk sedikit pun. Gimana kalau besok-besok kamu USG, kamu juga ajak Mas Fahmi, ya? Nggak mungkin, Mbak. Mas Fahmi itu kan sekarang lagi sibuk banget. Enggak, Ranun. Dia pasti punya waktu untuk kamu. Gimana kalau kalian berdua keluar kota? Berdua aja. Jadi nanti kalau suasananya udah enak kan, kamu bisa terus terang. Ide Mbak boleh juga. Saya sih mau aja, Mbak. Tapi apa Mas Fahmi bisa? Pasti dia mau. Makasih ya, Mbak. Mbak tinggal dulu ya. Bi, sulit ya untuk bisa mengerti isi hati perempuan. Namanya juga orang hamil, Fahmi. Dulu waktu Umi hamil kamu, begitu juga. Malah perasaannya lebih sensitif. Jadi kamu harus lebih sabar menghadapi Ranun. Kamu juga harus menjaga suasana hatinya. Jangan sampai dia sedih. Jangan sampai dia stres. Karena kalau tidak, itu akan berpengaruh kepada jabang bayinya. Ya Allah, kasihan Abi dan Mas Fahmi. Mereka punya harapan yang begitu besar sama kehamilan Ranun. Coba sekali-kali kamu ajak Ranun pergi, berduaan saja. Ya, seperti orang pacaran. Pacaran? Nggak ada salahnya suami istri itu pacaran lagi. Itu malah bagus untuk menambah keharmonisan kalian berdua. Dan Abi yakin sekali, pasti Ranun juga akan senang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Abi benar, Mas. Mas harus lebih sering ngajak Ranun jalan. Ranun pasti senang sekali. Dia juga bilang begitu tadi. Kebetulan besok Abi dapat undangan peresmian masjid di Bogor. Abi nggak bisa datang. Jadi kamu saja sama Ranun mewakili Abi datang ke sana. Gimana? Berarti kita kesananya bisa bertiga dong. Mbak Halimah bisa ikut. Oh, jangan, Mas. Ini kan acara Mas sama Ranun. Biar Mas sama Ranun berdua aja. Saya nggak usah ikut. Saya sebenarnya juga ingin pergi. Tapi enggak. Saya nggak boleh. Saya harus mikirin kepentingan Ranun. Saya yakin pasti Ranun juga nggak keberatan kok. Kamu ini gimana sih, Fahmi? Tadi kamu itu berencana untuk menjaga perasaan Ranun. Untuk membuat dia senang. Lagi pula kalau Halimah nggak mau, ya jangan dipaksa. Iya benar, Mas.
Ranun jauh lebih penting daripada saya. Saya permisi dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Kenapa kamu menolak ajakan saya, Mbak Halimah? Meskipun kita sudah nikah, tapi kenapa saya nggak merasa kalau Mbak adalah istri saya? Hei, kamu itu jangan suka fitnah saya ya. Tapi ingat, selama saya ada di sini, kamu tidak akan pernah berhasil. Subhanallah, aku mencintai. Subhanallah, aku mencintai. Mbak, saya berangkat dulu ya. Kamu ingat ya, nanti kalau suasananya udah enak, kamu harus terus terang sama Mas Fahmi. Tapi saya takut, Mbak. Ngomong jujur itu nggak boleh takut. Ranun, kamu pasti bisa. Kamu harus berani ya. Nun, hati-hati ya jaga kandunganmu. Jangan sampai kenapa-kenapa. Fahmi, kamu juga nyetirnya harus hati-hati. Jangan ngebut-ngebut, ingat istrimu lagi mengandung. Iya Umi, jangan khawatir. Kalau begitu kami pamit dulu ya. Abi? Kenapa ya Mbak Halimah begitu dingin sama saya? Dia bahkan nggak mau lihat ke arah saya. Ibu, Abi sama Umi Ranun mau kemana sih? Iya Bu, kok mereka nggak ngajak-ngajak kita? Ibu kenapa diem aja? Ibu kenapa nangis? Enggak, Ibu nggak nangis kok. Bu, kata Pak Ustadz, kalau kita sedang puasa terus nangis, itu bisa mengurangi pahala puasa kita, Bu. Enggak, Ibu cuman agak sedikit pusing. Kalau Ibu sakit, Ibu nggak usah puasa aja, Bu. Ya Allah, jangan bebani saya dengan perasaan seperti ini. Lihat Mas Fahmi pergi berdua sama Ranun. Hati saya nggak kuat. Ibu, sebenarnya Ibu mikirin apa sih? Nggak apa-apa sayang, Ibu nggak mikirin apa-apa kok. Ya udah kalian sekarang berangkat ke sekolah ya sebelum telat. Ya Bu, kita berangkat ya Bu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya Allah, kenapa saya begitu cemburuan ya Allah? Saya nggak boleh cemburuan. Saya harusnya berterima kasih Mas Fahmi dan keluarga mau menerima saya. Saya nggak boleh banyak menuntut. Astagfirullahaladzim. Silakan aja kamu itu sekarang senang-senang berbulan madu, Ranun. Tapi saya nggak akan menyerah sampai saya menemukan bukti rahasia apa yang udah kamu sembunyiin dari saya bersama wanita sialan itu. Lihat aja. Rubia, kamu ngapain? Ini bukan urusan kamu ya, ngerti? Kamu pasti punya niat yang nggak baik deh. Hei, kamu itu jangan suka fitnah saya ya. Terserah kamu mau kasih alasan apapun. Tapi ingat, selama saya ada di sini, kamu tidak akan pernah berhasil. Halimah, Rubiah, ada apa ini? Umi, enggak Umi. Tadi saya masuk ke kamar ini karena mau ambil bros saya yang kemarin dipinjam sama Ranun untuk memakai kerudungnya dia, Umi. Tapi sepertinya Mbak Halimah itu seolah-olah menuduh saya seperti saya mau mencuri di kamar ini, Umi. Betul begitu, Halimah? Enggak, Umi. Saya cuma ngerasa nggak sopan aja kalau ada orang masuk ke kamar orang lain tanpa izin. Apalagi orang itu kan lagi nggak ada di rumah. Ini kan kamar saudara sepupu saya. Kok jadi kamu yang sewot? Hah? Rubiah, mungkin kamu lupa kalau ini juga kamar suami saya.
sebenarnya? Kalian ini ada apa? Gak apa-apa kok Umi. Tadi ada sedikit kesalahpahaman, tapi sekarang udah selesai. Masjid atau rumah Allah ini yang selama ini kita idam-idamkan telah selesai kita laksanakan pembangunannya. Karena sesungguhnya di dalam sholat itu Islam mengajarkan kita untuk berbuat baik dan menjauhkan kita dari perbuatan mungkar. Dan siapakah yang lebih zolim daripada orang yang mengada-ngadakan kebohongan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala? Padahal dia diajak kepada agama Islam. Dan Allah tidak akan memberikan petunjuk pada orang-orang yang berlaku zolim. Ngomong jujur itu nggak boleh takut. Ranun, kamu pasti bisa. Kamu harus berani ya. Nggak ada alasan lagi. Saya emang harus bilang semuanya ke Mas Fahmi soal ini. Terserah kamu mau kasih alasan apapun. Tapi ingat, selama saya ada di sini, kamu tidak akan pernah berhasil. Sialan! Kenapa sih sekarang si Halimah itu jadi nyeremin kayak gini? Enggak, ini nggak boleh dibiarin. Enggak, ini nggak boleh dibiarin. Aku harus cari cara secepatnya. Karena kalau enggak, dia pasti akan makin kurang ajar sama aku. Nanun? Ada apa? Kamu kecapean? Perut kamu sakit lagi? Enggak kok Mas, saya nggak apa-apa. Gini aja, kita ke rumah sakit ya. Kita ketemu dokternya, kita cek. Ya, mau ya? Nggak usah Mas, benar saya nggak apa-apa kok. Mas, saya mau ngomong sesuatu. Soal apa? Ranun, kalau kamu belum siap untuk bicara sama saya, nggak apa-apa. Saya akan tunggu sampai kamu siap. Sekarang kita ambil wudhu, kita sholat, kita berdoa buat calon anak kita supaya dia nanti tumbuhnya sehat dan kuat. Dan kalau dia perempuan, dia akan cantik secantik ibunya. Itu kan sendalnya Rubiah. Subhanallah, aku mencintai. Subhanallah, aku mencintai. Ya Allah, berilah kesehatan untuk istriku dan juga calon anak kami. Semoga kelak dia akan menjadi anak yang soleh, yang berguna bagi agamanya. Ya Allah, ampuni segala dosa hamba. Hamba tahu kebohongan ini harus segera dihentikan ya Allah. Tapi hamba takut. Hamba takut akan melukai perasaan banyak orang. Hamba menyayangi mereka ya Allah. Mohon petunjuk-Mu. Bagaimana supaya hamba bisa segera menyampaikan kebenaran yang sesungguhnya pada mereka. Penasaran saya. Sebenarnya rahasia apa sih yang mereka sembunyiin dari saya?
Pasti nih, pasti rahasia itu mereka umpetin di kamar ini. Itu kan sendalnya Rubiah. Oh, jadi dia ada di sini rupanya. Astaga, kok pintunya dikunci sih? Mbak Halimah! Mbak Halimah, buka pintunya Mbak Halimah! Mbak Halimah, saya tahu Mbak Halimah ada di situ kan? Mbak Halimah! Mbak Halimah, saya tahu Mbak Halimah sama Ranon itu pasti lagi menyimpan satu rahasia penting dari keluarganya Mas Fahmi. Iya kan? Oke, kalau gitu sekarang saya akan kasih tahu soal ini sama Pak Kiai. Supaya Mbak Halimah itu akan dicecar pertanyaan oleh Pak Kiai. Oh, silakan aja kalau mau lapor. Ayo, katanya mau lapor sama Abi. Ini dong. Oke. Saya akan bilang. Jadi Mbak Halimah tunggu aja dan lihat aja nanti. Ya Allah, udah mau balik ke Jakarta, tapi saya belum sempat ngomong juga sama Mas Fahmi. Gimana ini? Hanum, kamu yakin gak apa-apa? Sebentar lagi memang waktunya berbuka. Tapi kalau kamu nggak kuat, kamu sakit, apa kok kamu ke puasa sekarang aja? Saya nggak apa-apa kok, Mas. Insya Allah saya kuat. Saya cuma mau... Ya Allah, kenapa tiba-tiba lidah ini susah banget buat ngomong? Tolong hamba ya Allah, bantu hamba supaya semuanya menjadi mudah. Nun, kita pulang sekarang ya. Kalau tadi saya tahu kamu itu sakit, nggak akan saya ajak kamu ke sini. Ya, kamu tahu kan, saya khawatir sama kondisi kamu. Mbak, ngapain Mbak di sini? Mau nguntit saya? Loh, kamu kan mau ngadu sama Abi. Ya saya mesti ikut dong. Kali-kali Abi mau nanya langsung sama saya. Aduh, gimana ini? Padahal kan tadi niat saya cuma mau nakut-nakutin dia aja. Ayo. Kok bengong aja? Ketok dong pintunya. Dari mana Abi bisa tahu kalau kamu masuk kalau kamu nggak ketok? Mbak, Mbak tuh kenapa sih? Selalu aja bikin saya kesel. Udah sana, nggak usah ngikutin saya. Biar urusan ini urusan saya sama Pak Kiai. Rubiah, kamu tuh selalu berpikiran jahat. Kamu harus ingat Rubiah, Allah itu Maha mengetahui. Kamu itu nggak usah sok jadi ustazah ya. Pakai ngasih nasihat-nasihat segala buat saya. Kamu pikir kamu itu siapa? Berani-beraninya kamu ngedakwahin saya kayak gitu. Berasa udah paling bener aja sih kamu? Saya nggak merasa paling bener, Rubiah. Saya cuma pengen tahu, apa sih sebenarnya yang kamu mau? Mbak mau tahu apa yang saya mau? Iya. Yang saya mau, Mas Fahmi. Saya mau Mas Fahmi jadi milik saya. Astagfirullahaladzim, Rubiah. Dan satu hal yang harus Mbak Halimah tahu. Kalau saya sangat mencintai Mas Fahmi. Dan kamu itu nggak pantas untuk mendapatkan cintanya Mas Fahmi. Saya memang tidak pantas mendapatkan cintanya Mas Fahmi. Tapi Ranun itu kan sepupu kamu, saudara kamu. Masa kamu tega sih sama saudara kamu sendiri?
Kenapa enggak? Ranon itu sudah mendapatkan semua yang dia mau, Mbak. Dan dia itu sudah terlalu beruntung. Dia bisa mendapatkan perhatian dan kasih sayang dari siapapun orang yang dia mau. Berarti saya juga berhak dong mendapatkan bagiannya. Kenapa? Mbak kaget? Rubiah, cinta itu tidak bisa dipaksakan. Apalagi direbut. Kasihan sekali deh kamu. Kamu tuh tidak sadar apa yang kamu perbuat. Cukup. Mbak itu nggak usah banyak ngomong lagi deh. Mbak pikir dengan Mbak ngomong macam-macam kayak gini, terus saya bisa lupa untuk ngomong sama Pak Kiai soal tadi. Enggak Mbak, saya akan tetap ngomong soal ini sama Pak Kiai. Sekarang juga. Jadi mendingan Mbak Halimah sekarang siap-siap aja untuk segera diinterogasi sama Pak Kiai. Alhamdulillah. Apa yang saya bilang, Rubiah, Allah itu punya cara untuk menunjukkan keadilan. Halo? Subhanallah, aku mencintai. Subhanallah, aku mencintai. Allahumma laka sumtu wa bika mantu wa la tasraftu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah. Ayo Nun, kita makan. Ayo, kita makan. Nanti habis ini kita sholat maghrib, ya? Mas, saya ke toilet sebentar ya. Kalau Mas Fahmi mau makan duluan, silakan Mas Fahmi makan duluan aja. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mbak Halimah. Ranun, gimana? Mbak, saya belum sempat ngomong sama Mas Fahmi. Astagfirullahaladzim, dari tadi sampai sekarang kamu belum terus terang. Kesempatan itu ada sih, Mbak. Cuma tadi pas saya lagi mau ngomong sama Mas Fahmi, tiba-tiba saya sama sekali nggak bisa ngomong. Saya grogi, Mbak. Kamu harus jujur sama Mas Fahmi. Dia pasti mau menerima kamu apa adanya. Iya sih, Mbak. Tapi gimana caranya ya supaya saya bisa ngomongnya lebih tenang? Aduh, jadi gimana dong? Atau begini, Mbak. Mbak tolong pandu saya ngomong ke Mas Fahmi ya. Jadi saya sama Mbak Halimah tetap telepon-teleponan. Terus Mbak pokoknya ajarin saya. Jadi saya cuma ngikutin omongan Mbak aja. Gimana Mbak? Mbak mau nggak bantuin saya? Iya deh, iya saya mau bantu. Bismillahirrahmanirrahim ya Allah. Makan. Maaf ya udah makan setengahnya. Ini udah mau habis. Maaf ya, saya nggak nungguin. Nggak apa-apa, Mas. Saya minta maaf ya karena kelamaan ninggalin Mas Fahminya. Sekarang saat yang tepat untuk kamu ngomong, Ranun. Ada satu hal penting yang ingin saya bicarakan sama kamu, Mas. Mas, ada satu hal penting yang mau saya omongin sama Mas Fahmi. Tentang apa? Soal calon anak kita. Soal calon anak kita, Mas. Calon anak kita? Kenapa memangnya? Nun, kalau ada masalah, cepet cerita sama saya. Jangan buat saya khawatir. Apalagi nih, masalah calon anak kita.
Kamu cerita sama saya, ada apa? Astagfirullahaladzim, ya Allah. Kenapa Mbak Halimah nggak ngomong-ngomong juga? Bilang sama Mas Fahmi, Ranun, soal calon anak kalian. Aduh, ternyata nggak semudah yang aku pikir. Susah sekali ngomongnya. Mbak Halimah, tolong bantu saya, Mbak Halimah. Kenapa diam aja? Sebetulnya ada apa? Yuk, cerita sama saya. Ranun. Ranun? Halo, Ranun? Kamu masih dengar saya kan, Ranun? Saya... Ranun, kamu harus kuat, Ranun. Kamu harus ngomong sekarang, nggak bisa ditunda lagi. Kamu bisa, Ranun. Halo? Astagfirullahaladzim. Ranun? Astagfirullahaladzim. Kamu kenapa? Hah? Kamu pusing, Ranun? Halo? Ya Allah, apa yang terjadi sama Ranun? Astagfirullahaladzim, mudah-mudahan Ranun nggak kenapa-napa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mbak. Mbak, Ranun pingsan, Mbak. Astagfirullahaladzim, pingsan? Kok bisa? Iya, dari tadi siang dia tuh pucat, terus dia keringetan. Saya tanya sama dia kenapa, tapi dia bilang nggak apa-apa. Terus tadi kita makan malam di restoran, terus tiba-tiba dia pingsan. Ya Allah, mana obatnya ada di sini lagi? Mbak tahu obatnya? Mbak bisa SMS saya, nanti saya cari di apotek. Ya Mbak ya, tolong Mbak ya. Iya, saya SMS sekarang ya. Alhamdulillah, ini nama obatnya. Sekarang tinggal cari apotek. Itu di apoteknya. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya mau beli obat ini, Mas. Ada? Maaf, Mas. Obat ini tidak ada di apotek. Biasanya mereka dapatkan obat ini dari pengobatan alternatif. Kami ada obat yang lebih baik dari ini. Tapi harus dengan resep dokter. Mas, kondisinya mendesak sekali ya. Istri saya lagi kesakitan di mobil. Mas, saya minta tolong. Dia lagi hamil muda sekarang ini, Mas. Hamil muda? Iya. Mas yakin? Maksudnya? Maksud saya, kalau istri Mas sedang hamil. Iya, saya yakin. Ada apa sih, Mas? Maaf, Mas. Obat yang Mas mau beli ini sebenarnya obat untuk setelah keguguran. Keguguran? Iya, betul, Mas. Mas tidak tahu? Mas, saya serius. Jangan main-main, Mas. Saya nggak main-main, Mas. Ini keguguran memang musibah yang sangat pahit, Mas. Saya turut prihatin. Semoga Mas dan istri Mas bisa segera mendapat gantinya. Halimah? Umi. Kamu kenapa? Oh, nggak apa-apa kok. Lagi nungguin Mas Fahmi sama Ranun pulang. Oh, kalau toh mereka pulang malam kan nggak apa-apa. Bahkan kalau mau nginep di Bogor nggak masalah kan? Kami senang kalau Fahmi punya banyak waktu buat Ranun. Kamu udah cemburu kan? Cemburu? Wah, enggak Umi. Saya cuman
Cuman khawatir aja sama Ranun. Sebetulnya saya juga khawatir sama kondisi kehamilannya. Tapi mudah-mudahan kehamilannya sehat-sehat aja. Rasanya udah nggak sabar untuk lihat anak pertama mereka, Halimah. Maklum, cucu pertama kami. Halimah, maaf, kamu nggak tersinggung kan? Nantinya kami juga akan menyayangi anak kamu kok. Oh, enggak Umi, enggak tersinggung. Cuman tapi... Tapi apa? Oh, enggak apa-apa kok Umi. Ya sudah, saya mau siap-siap taraweh dulu ya. Ya Allah, kuatkanlah hati mereka. Kalau sampai suatu saat mereka tahu bahwa di kandungan Ranun sudah tidak ada lagi bayi yang mereka harapkan. Jadi anak kita sudah nggak ada kan? Jejak-jejak langkahku bagaikan lembaran waktu. Apakah ku Kenapa kamu nggak bilang sama saya? terus melangkah serpihan hidupku kan ku bangun di atas satu cinta. Subhanallah, aku mencintai. Ranun keguguran kan ada Miom. Rahimnya. Astagfirullahaladzim. Sekarang saya jadi tahu rahasia apa yang selama ini telah kalian sembunyikan dari saya. Saya akan kasih sama Pak Kiai Hasan, biar kalian pada tahu rasanya. Mas, tadi Rubiah ngambil medical record saya. Katanya dia mau kasih ke Umi sama Abi, Mas. Ranun, udah saatnya kita kasih tahu Abi.